Sedikit spoiler, penjelasan yang ada di konten kali ini mungkin akan sangat sensitif bagi sebagian orang. Mungkin akan membuat sebagiannya lagi emosi, dan mungkin beberapa dari kalian yang kenal saya secara personal akan tiba-tiba membenci. Tapi tidak apa-apa, karena yang namanya kebenaran, atau setidaknya yang saya yakini sebagai kebenaran, itu memang mesti disampaikan. Karena kalau hanya dipendam, itu namanya perasaan. Mohon disimak sampai habis, biar tidak gagal paham. Siapkan iman terbaik kalian, karena setelah ini mungkin keyakinan kalian akan goyah selamanya. Tapi kalau bisa, tempatkan akal dan rasa pada tempatnya. Jangan terburu-buru emosi dulu, karena bila emosi mengalahkan logika, terbuktikan banyakkan ruginya. Bener kan? Itu adalah kata-kata cinta kepada Rangga di salah satu adegan di film Ada Apa Dengan Cinta. Apa sih? Sebelum jauh-jauh melangkah, kita samakan dulu persepsi kita tentang agama. Saya yakin banyak di antara kita yang memandang agama hanya sebagai ritual belaka, hanya sebagai pemuas kebutuhan diri akan harapan dan ketenangan dalam hidup, hanya untuk menambal kepercayaan atas banyak hal yang selalu jadi misteri yang tidak pernah kita ketahui dalam hidup ini. Seolah-olah, agama hanya sebuah metode relaksasi untuk menenangkan diri dari penatnya manusia dalam menghadapi segala realitas yang terjadi. Seolah-olah agama hanya pelarian atas ketidakmampuan kita memahami alam ini. Bahkan selevel Wikipedia saja menempatkan agama, religion, dan ad-din menjadi satu bentuk definisi yang sama, yang setara, tidak ada bedanya. Ini sama halnya dengan analogi yang sempat populer di tahun 2000-an awal, ketika awal-awal masanya teknologi kamera digital menyapa penduduk dunia. Sebut saja ada 3 agama besar kala itu, agama Sony, agama Canon, dan juga agama Nikon. Ketiganya punya penganut yang taat, dan masing-masing saling membanggakan keunggulan agamanya. Bahkan tidak sedikit yang menghujat penganut agama lain karena harganya yang tidak masuk akal. Itulah mengapa banyak dari kita yang menganggap bahwa agama adalah candu, yang mengeliminir akal tidak pada tempatnya. Bayangkan, ada 4.000-an lebih label agama yang pernah ada, dan yang masih eksis di dunia ini. Kalaupun ada yang menyebut 6.000-an, itu hanya masalah angka saja. Intinya, sepanjang sejarah peradaban manusia, dari ribuan label agama itu, mostly konsepnya hanyalah komplementer, tidak benar-benar menyentuh seluruh aspek kehidupan. Tapi, adakah agama yang konsepnya tidak seperti itu? Kalian sudah pasti tahu jawabannya. Itulah Islam. Tentu, ini bukan sekadar klaim tanpa bukti, bukan sekedar pengakuan tanpa informasi. Islam adalah ad-din, yang sebenarnya tidak setara pengertiannya dengan agama ataupun religion yang kita pahami sekarang. Karena Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan ada 2 dimensi lainnya yang juga ada aturannya. Dimensi pertama, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui akidah dan ibadah ritual. Dimensi kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, akhlak, dan sebagainya. Dan dimensi ketiga, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali petunjuk tentang ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya isyarat-isyarat tentang sains. Lalu ada sistem pemerintahan, ada juga sistem ekonomi, syariat atau hukum, muamalah, dan juga politik, dan masih banyak lagi. Paket komplit, palu gada. Apa yang lu butuh, Islam ada. Apa yang kita ingin tahu, Islam menyediakan jawabannya. Apakah ini hanya karangan atau akal-akalan saya saja? Sorry to say, tidak. Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk, sumber dari segala sumber hukum dalam Islam lah yang mengatakan demikian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Di ayat lain juga dijelaskan, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat. Kalau kita masih merasa sebagai manusia, seharusnya relate dengan ayat ini. Percaya atau tidak, Al-Quran yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat itu memuat semua lini kehidupan, mengandung semua hal yang disebutkan tadi. Paling banyak sekitar 3.000-an ayat itu menjelaskan bagaimana Tuhan, bagaimana Allah menceritakan dirinya dalam berbagai angle. Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha meliputi segala sesuatu, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zahir, tidak bergantung pada siapapun atau apapun, Maha ada, Maha menciptakan, dan lain sebagainya.
Silakan bandingkan agama mana, keyakinan mana, atau konsep ketuhanan mana yang sekomplit ini penjelasannya. Lalu, apakah Al-Quran isinya hanya tentang ketuhanan? Tentu tidak. Kandungan terbanyak kedua dari Al-Quran ada sekitar 800 sampai 1000-an ayat itu menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya memuat banyak sekali isyarat-isyarat sains. Bagaimana Al-Quran menjelaskan secara detail proses perkembangan janin dalam rahim manusia yang sudah jauh-jauh hari 1000 tahunan lebih sebelum ilmu pengetahuan modern mengafirmasinya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan proses terjadinya hujan, bagaimana menjelaskan gunung, air, langit, dan pergerakan benda-bendanya, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Pertanyaannya, lagi-lagi, adakah agama atau konsep kehidupan yang menjelaskan sampai sekompleks ini? Belum lagi bidang-bidang lainnya yang tadi sempat kita bahas. Semua ada petunjuknya. Dari kita mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, bahkan hingga bangun lagi, semua ada petunjuknya. Bahkan sampai mati pun juga ada syariatnya. Inilah alasan saya mengapa mengatakan bahwa Islam bukan sekadar agama, karena memang Islam sesungguhnya adalah core belief, the way of life, yang dipahami secara komprehensif dan holistik dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga sebenarnya nggak apple to apple kalau kita membandingkan Islam dengan agama lainnya. Bahkan Islam dengan ideologi manapun di dunia ini nggak bakalan sebanding. Sampai sini seharusnya logika Anda menerima itu semua sebagai fakta tak terbantahkan. Atau mungkin justru ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih dalam. Misal, terkait fakta di lapangan, bukankah umat Islam sekarang ini justru adalah umat yang terbelakang, yang tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan? Katanya aturannya komplit, tapi kok tidak sesuai kenyataannya? Nah, ini bagus. Artinya curiosity kita terhadap kebenaran itu meningkat. Nanti kita akan bahas di bagian akhir ya. Bagi yang sudah menyerah, nggak mau menerima fakta yang saya jelaskan di bagian pertama ini, nggak apa-apa. Toh tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, sungguh telah jelas mana jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oke, kita lanjut ke bagian kedua ya. Setidaknya ada 3 unsur utama yang menjadi pembentuk suatu agama. Yang pertama adalah konsep ketuhanan, yang kedua adalah tokoh sentral yang membawa risalahnya atau nabinya, yang ketiga adalah kitab sucinya. Konsep ketuhanan sudah kita bahas tadi di bagian pertama. Adapun tokoh sentral di dalam Islam, pasti sudah pada tahu ya siapa sosoknya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Mau ada yang mengingkari atau tidak, faktanya beliau ini adalah tokoh yang real, terbukti secara historis. Ada rekam jejaknya. Banyak sekali catatan-catatan perjalanan kehidupan beliau. Lengkap. Bahkan ada ribuan hadis yang diriwayatkan berdasarkan perkataan beliau, perbuatan keseharian beliau, dan sikap-sikap beliau dalam banyak contoh keteladanan kehidupan. Dan lagi-lagi, catatannya sangat banyak, lengkap dengan sanad periwayatannya. Bahkan sumbernya tidak hanya dari orang-orang muslim sendiri, yang non-muslim pun dan orientalis pun tidak sedikit yang menceritakan kehidupan beliau. Sebut saja ada William Montgomery Watt, seorang sejarawan dari Britania Raya sekaligus seorang orientalis spesialis bidang studi keislaman. Beliau ini terkenal dengan karya triloginya tentang Nabi Muhammad, Muhammad at Mecca, Muhammad at Medina, dan Muhammad Prophet and Statesman. Begitu detail gambaran kesejarahan tentang Nabi Muhammad yang ditulis oleh Montgomery Watt, walaupun ada sedikit tendensi yang bisa dikritisi, tapi setidaknya Nabi Muhammad adalah tokoh historis yang real. Ada juga Karen Armstrong, yang juga merupakan penulis asal Inggris, turut menceritakan Nabi Muhammad dalam beberapa karyanya, A History of God, Islam, A Short History, hingga 2 seri buku lainnya yang menyebut nama Nabi Muhammad dalam judulnya. Dan yang paling terkenal adalah karya dari Michael Hart yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia, yang mana menempatkan nama Nabi Muhammad berada di urutan pertama. Padahal, Michael Hart ini adalah seorang astrofisikawan Yahudi Amerika dan pastinya bukanlah seorang Muslim. Tapi benar-benar objektif menuliskan siapa Nabi Muhammad itu. Karena memang faktanya, Nabi Muhammad adalah tokoh historis yang luar biasa. Berangkat dari nol, tidak punya kekuasaan apa-apa, tapi hanya dalam waktu 23 tahun sudah bisa membuat fondasi kekhilafan Islam yang sempat menguasai 2/3 wilayah dunia. Beliau juga seorang nabi, pemimpin spiritual, sekaligus seorang negarawan, pemimpin sebuah tata kelola kenegaraan. Beliau juga seorang kepala rumah tangga, sekaligus seorang sahabat dan guru bagi para pengikutnya. Seorang yang awalnya buta huruf, lalu kemudian bermetamorfosis menjadi seorang yang jenius. Seorang yang lemah lembut, sekaligus jenderal perang yang disegani. Semua itu ada pada satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, lagi-lagi,
adakah agama lain yang mempunyai tokoh sekualitas Nabi Muhammad yang sejarahnya bisa dilacak begitu detailnya? Dan luar biasanya, beliau adalah pribadi yang sempurna untuk dijadikan sebagai panutan dan pemberi contoh keteladanan bagi umatnya. Kalau ada di antara kalian yang mengangkat isu pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang usianya terpaut jauh, bahkan disertai ujaran kebencian dan tuduhan yang tidak pantas seperti pedofil, tukang kawin, dan sejenisnya, maka ketahuilah bahwa tuduhan kalian itu sudah basi. Kesalahan terbesar kalian dalam memahami sejarah itu adalah kalian memandang peristiwa zaman dulu itu dengan kacamata kehidupan sekarang, sehingga kalian buta atau pura-pura buta apa yang terjadi di wilayah-wilayah lain pada masa yang sezaman. Semoga sampai sini kalian paham bahwa kebenaran akan selalu berlawanan dengan ego dan kebencian. Oke, bagian berikutnya adalah tentang Al-Quran, kitab rujukan utama bagi umat muslim. Di bagian awal sudah sempat kita bahas terkait kandungannya yang komplit, membahas semua lini kehidupan manusia. Di bagian ini saya akan menyebutkan fakta-fakta lain yang membuktikan kalau Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Karena firman Allah, maka standarnya harus tinggi, harus sempurna, tidak boleh ada celah kesalahan sedikit pun. Di sini saya bisa pastikan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, selalu konsisten, dan tidak ada ayat-ayat yang saling bertentangan satu sama lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Kalau kalian punya argumentasi yang lain, silahkan tunjukkan ayat-ayatnya. Kalau yang terkait ayat-ayat tentang perang sudah sempat saya bahas di video sebelumnya, bisa diklik saja link tersemat atau di kolom deskripsi. Monggo, silahkan sampaikan jika memang ada ayat-ayat yang bertentangan satu sama lain yang kalian temukan, atau barangkali teman-teman menemukan ayat-ayat yang seolah bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Boleh kalau sekiranya kita bahas di kolom komentar. Ajukan argumentasi kalian, siapa tahu saya juga bisa belajar dari situ. Fakta tak terbantahkan berikutnya adalah tentang keautentikan Al-Quran. Al-Quran sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak pernah mengalami perubahan ayat-ayatnya sampai sekarang. Tentu, ini bukan asal klaim juga. Kalau kalian membawakan tuduhan bahwa Al-Quran yang sekarang ada di sekitar kita ini hanyalah produk revisi sejak tahun 1924 di Mesir, maka ketahuilah, lagi-lagi itu adalah tuduhan basi. Tuduhan ini sempat dipopulerkan beberapa tahun silam oleh Profesor Mun'im Shiri, seorang akademisi dan pengajar bidang sejarah agama di University of Notre Dame, Amerika Serikat. Beliau pernah menyampaikan tuduhan bahwa Al-Quran yang sekarang ini ada adalah hasil editan dan produksi tahun 1924 oleh komite di bawah pemerintahan Mesir. Bahkan beliau juga pernah menyampaikan bahwa ada 2 surat yang hilang dari Al-Quran versi awal. Tapi tuduhan ini sudah terjawab dengan mudah, karena memang ngawur, minim ilmu dan tidak ada data. Dalam beberapa bantahannya, Pak Menachem Ali, seorang pakar filologi di program studi bahasa dan sastra Universitas Airlangga Surabaya, pernah membuktikan dengan telak menggunakan mushaf kuno yang dimiliki beliau yang diproduksi oleh pemerintah Turki pada tahun 1927, yang ternyata isinya sama persis dengan mushaf yang ada sekarang. Masalahnya, Profesor Mun'im Shiri tidak pernah membawa mushaf asli produksi tahun 1924 sebagaimana yang dia tuduhkan itu. Dan mengapa saya katakan bahwa ini basi? Karena pada tahun 1972 sudah ditemukan manuskrip naskah kuno yang berisi lembaran-lembaran teks Al-Quran di daerah Yaman yang disebut sebagai manuskrip San'a. Ada 12.000 lembaran manuskrip yang ditemukan dan terkumpul menjadi 926 mushaf. Dan ada 2 fakta yang mencengangkan. Yang pertama, ternyata isinya sama persis dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Dan yang kedua, setelah dites secara carbon dating, ternyata manuskrip ini diperkirakan diproduksi tahun 632 sampai 671 Masehi dengan tingkat akurasi 99%, yang artinya ini sezaman dengan Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan memang klop, karena rasem yang digunakan adalah rasem Utsmani. Silakan kalau mau dibantah, tapi faktanya memang begitu. Al-Quran pun sudah mengabarkan tentang keautentikan dirinya di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah sekarang, lagi-lagi pertanyaan, adakah satu saja dari kitab agama lain atau keyakinan manapun yang masih otentik selayaknya Al-Quran?
Bagi yang belum tahu, syarat sah untuk memeluk agama Islam itu hanya ada satu, yaitu akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi akalnya nyampe, bisa mikir dengan kesadaran, logikanya masuk. Kalau kalian adalah, ODGJ, maka tidak ada kewajiban menjalankan agama. Atau mungkin anak-anak yang belum berusia dewasa, yang belum bisa membedakan secara penuh mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, itu juga tidak termasuk. Bahkan, kalaupun seluruh kondisi kesehatan badan terpenuhi, tapi dalam keadaan tidur, pingsan, tidak sadar, atau koma, maka itu pun juga terbebas dari menjalankan agama Islam. Enak kan? Kurang mudah apa lagi coba? Mungkin kalian pernah mendengar, Islam adalah agama yang mudah. Tentu, ini bukan hanya klaim semata, karena memang benar, ajarannya pasti sesuai dengan fitrah penciptaan kita sebagai manusia. Mudah, tidak menyiksa diri, dan logis. Arah dan tujuan untuk memeluk Islam juga jelas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah bukan hanya terkait ritual peribadatan, melainkan segala hal yang membuat orang Islam itu tunduk, patuh, manut pada Allah, dan setiap apa yang diberikan padanya. Takdir, rezeki, jodoh, masalah, semua ada takarannya, dan setiap yang terjadi pasti ada tujuannya dan hikmahnya. Dan hanya dengan konsep Islamlah 3 pertanyaan paling legendaris sepanjang masa, yaitu dari mana kita berasal, mau ngapain kita hidup ini, dan akan kemana kita nanti. Itu semua langsung terjawab. Dan sekali lagi, logis dan masuk akal. Kita berasal dari ciptaan Allah, kita hidup untuk mengabdi atau menjadi hamba Allah, dan nanti kita juga akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai, kelar, tidak muter-muter. Seperti halnya konsep reinkarnasi, atau yang fatalistis tidak menjadi apa-apa seperti yang ada pada konsep materialisme, atau mengejar kebebasan sebebas-bebasnya dengan tujuan agar bahagia dalam hidup, seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh konsep liberalisme. Padahal, life is never flat, man. Bagaimana dengan konsep-konsep itu menjawab real keadilan? Bagaimana ajaran-ajaran selain Islam menjawab bahwa hidup ini sesungguhnya adalah lautan masalah? Apa arti kebahagiaan sesungguhnya? Kenapa kok sepertinya selalu saja ada sesuatu yang tidak bisa kita atur sesuai kemauan kita? Islam punya jawaban atas itu semua. Dan sekali lagi, masuk akal, logis. Syariat atau hukum Islam itu acuannya jelas, Al-Quran. Karena Al-Qurannya tidak pernah berubah, maka hukum syariat yang dibawanya pun juga pasti tidak akan pernah berubah. Kalau dikatakan bahwa babi itu haram, maka selamanya akan haram. Walaupun ada penelitian yang mengungkap bahwa babi itu sudah terbebas dari cacing pita, misalnya. Tidak seperti sistem hukum yang lain, yang isinya sesuai kepentingan dan kekuasaan pada saat itu. Contohnya, dulu hampir semua negara menolak keras untuk melegalkan LGBT. Tapi sekarang, faktanya, tidak kurang dari 35 negara di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Fakta mana lagi yang kalian ingkari? Berbicara tentang syariat Islam, biasanya kita juga langsung merefer pada persoalan yang banyak ditakuti oleh kebanyakan orang, yaitu hukum potong tangan dan hukum rajam. Kesannya sadis, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Padahal, kalau kita mau jujur dan mau membuka diri, proses penghukuman itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Hukum potong tangan misalnya, orang yang ketahuan mencuri tidak serta-merta langsung dipotong tangannya, tapi diinvestigasi dulu motifnya. Apakah karena memang ada niat jahat maling seperti halnya para koruptor berdebah yang ada banyak di negeri ini? Ataukah sebenarnya ternyata orang tersebut hanya kelaparan atau miskin? Dan kalau tidak ada support system yang mendukung, maka hukuman itu tidak dilakukan. Lalu soal hukum rajam. Hukuman ini baru bisa dilakukan dengan syarat harus menghadirkan minimal 4 orang saksi yang membenarkan peristiwa suatu perzinahan. Kalau tidak ada, maka tidak bisa dilakukan. Sesimpel itu. Sebelah mananya yang kejam, sebelah mananya yang tidak adil. Orang-orang mungkin tidak banyak yang paham bahwa sesungguhnya hukum Islam itu penekanannya ada pada preventifnya, bukan eksekusinya. Dalam hal ini, memang harus saya akui bahwa umat Islam sekarang sedang tertinggal dalam berbagai bidang, terbelakang, bodoh, dan miskin. Dalam setiap lini kehidupan, umat muslim benar-benar tidak ada bagus-bagusnya. Selalu jadi bulan-bulanan. Padahal, pada saat Golden Age-nya, umat Islam pernah menjadi kiblat penduduk dunia dalam hal ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban. Kini yang ada hanya sebatas glorifikasi dan angan-angan semu tentang masa-masa kejayaan itu. Pahit memang.
tapi itu juga fakta yang tidak bisa dibantah. Lalu, apakah berarti semua yang saya ceritakan dari awal tentang kebenaran Islam itu adalah palsu? Tentu tidak. Yang terjadi sebenarnya adalah, sekarang umat Islam sedang berjalan kaki masing-masing tanpa kendaraannya. Kalian jangan berpikir bahwa negara-negara Arab itu sudah menerapkan syariat Islam. Tidak, sangat jauh. Lebih dari 50 negara-negara di Timur Tengah yang ada sekarang hanyalah produk dari nation state policy pasca keruntuhan Khilafah Utsmaniyah. Dan memang nyatanya, sekarang dunia ini sedang dicengkram oleh 8F gerakan Zionisme yang dibungkus menjadi sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme, serta isme-isme yang lainnya yang turut menjadikan dunia ini berjalan di atas ketidakadilan. Finance, freedom, fiction, film, fandom, food, fashion, faith. Sistem ribawi sudah menyebar di berbagai penjuru dunia. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia memakan riba dan yang tidak memakannya mereka terkena debunya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Tapi lupakanlah, semakin dicari semakin kita sadar bahwa itu hanyalah faktor eksternal. Mencari kambing hitam hanyalah cerminan kepengecutan. Padahal masalah sebenarnya adalah ada di dalam diri umat Islam sendiri. Al-Quran hanya dijadikan bahan hiasan, bacaan, dan hafalan. Islam hanya dipahami sebatas ritual peribadatan. Itu pun di dalam Al-Quran sendiri hanya ada sekitar 150-an ayat yang mengaturnya. Sisanya, 6.000-an ayat lebih mau diapakan? Tentu, ini semua kembali kepada teman-teman, kepada kalian masing-masing, kepada kita semua. Mau menerima fakta ini sebagai kebenaran? Atau justru tutup mata atas semua yang terjadi? Ada konsekuensi itu pasti, tapi dengan menghindar, kita tidak akan menemukan kebenaran sejati. Karena apapun yang terjadi, Islam tetaplah Islam. Jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalan yang menyatu dengan fitrah manusia. Islam bukan sekadar agama yang benar, melainkan kebenaran itu sendiri.